Analisis fluktuatif harga cabai menjelang Natal dan Tahun Baru dalam perspektif Makosid Syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Diani Eka Safitri, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 1B dengan NIM 245211066. Harga cabai sering mengalami fluktuasi, terutama menjelang hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Faktor-faktor seperti peningkatan permintaan, gangguan distribusi, cuaca buruk, hingga spekulasi pasar dapat mempengaruhi harga komoditas ini. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada produsen, tetapi juga pada konsumen, khususnya kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Misalnya, harga cabai keriting yang sebelumnya berkisar antara 14.000 kini melonjak menjadi 24.000 hingga 26.000 per kilogram. Di pasar Bunder Sragen, harga cabai rawit meningkat dari 20.000 menjadi 23.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik menjadi 20.000 menjadi 26 hingga 30.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan permintaan yang biasanya terjadi menjelang perayaan serta faktor cuaca yang mempengaruhi hasil panen. Berikut adalah hasil analisis fluktuasi harga cabai menjelang Nataru berdasarkan Makosid Syariah. Makosid Syariah sendiri ada 5, yaitu yang pertama, Hifdun al-Din, menjaga agama. Yang kedua adalah Hifdun al-Nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah Hifdun al-Aqli, atau menjaga akal. Yang keempat, Hifdun al-Nas, atau menjaga keturunan. Yang kelima adalah Hifdun al-Mal, atau menjaga harta. Yang pertama, Hifdun al-Din, atau menjaga agama. Islam menekankan pentingnya keadilan ekonomi, termasuk stabilitas harga kebutuhan pokok. Fluktuasi harga yang tajam akibat penimbunan atau ihtikar atau spekulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Menjaga kestabilan harga berarti memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa khawatir menghadapi praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. Yang kedua, Hifdun al-Nafsi, menjaga jiwa. Cabai adalah komoditas penting dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga yang sangat signifikan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, sehingga kebutuhan gizi menjadi terancam. Dalam Makosid Syariah, menjaga jiwa berarti memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah Hifdun al-Aqli, atau menjaga akal. Ketika harga cabai melambung, masyarakat cenderung mengurangi pembelian yang bisa berdampak pada penurunan kualitas pola makan. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga kemampuan berpikir. Stabilitas harga dapat membantu menjaga keseimbangan konsumsi pangan, sehingga kebutuhan dasar untuk menjaga akal dapat terpenuhi. Yang keempat adalah Hifdun al-Najali, atau menjaga keturunan. Keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi akibat harga pangan yang tinggi akan sulit untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik dari segi gizi maupun kesejahteraan umum.
Stabilitas harga cabai menjelang Nataru akan memastikan keberlangsungan kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Yang kelima adalah husnul al-mali atau menjaga harta. Fluktuasi harga cabai mengancam harta konsumen dan produsen. Konsumen dipaksa untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak, sementara petani seringkali tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding karena rantai distribusi yang panjang. Islam mendorong kebijakan yang melindungi harta masyarakat seperti pengawasan pasar, subsidi harga, dan pemotongan rantai distribusi yang tidak efisien. Dua ayat yang terkait dengan topik saya yaitu Al-Baqarah ayat 275 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang artinya yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ayat yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzihimur riba wa qadduhu anhu wa akhlihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adab yang pedih. Selanjutnya, analisis yang mengaitkan fluktuasi ini dengan konteks politik nasional dan internasional. Yang pertama adalah faktor politik nasional, yaitu kebijakan pangan dan pertanian. Regulasi terkait distribusi dan logistik, yaitu kebijakan pemerintah yang berfokus pada stabilisasi harga pangan, seringkali tidak cukup efektif menjelang momen-momen tertentu seperti Nataru. Hambatan logistik seperti kurangnya infrastruktur atau distribusi yang lambat dapat menyebabkan pasokan yang tidak merata, terutama di daerah luar Pulau Jawa. Subsidi dan program bantuan petani, jika pemerintah kurang memberikan dukungan berupa subsidi atau insentif kepada petani cabai, produktivitas mereka dapat terganggu. Faktor ini juga memengaruhi pasokan cabai dalam negeri, terutama saat musim tanam terganggu oleh cuaca ekstrem. Politik jelang tahun pemilu. Pada tahun-tahun menjelang pemilu seperti kemarin, pemerintah sering kali meningkatkan fokus pada kebijakan populis. Jika kebijakan ini tidak terarah dengan baik, bisa saja justru menimbulkan ketidakseimbangan pasar, termasuk pada komoditas cabai sendiri. Yang kedua, faktor politik internasional. Krisis global dan dampaknya pada impor. Ketergantungan pada impor bahan baku pertanian seperti pupuk dan pestisida membuat harga cabai sangat dipengaruhi oleh dinamika internasional. Misalnya konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina telah memicu kenaikan harga pupuk secara global, sehingga menambah biaya produksi petani cabai. Fluktuasi harga bahan bakar
bergantung pada kenaikan harga di pasar. Perdagangan internasional. Indonesia jarang mengimpor cabai segar karena perlindungan terhadap petani lokal. Namun kebutuhan cabai olahan seperti cabai kering atau cabai bubuk sering diimpor. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga di pasar global, terutama menjelang musim liburan. Jika mitra dagang utama mengalami gangguan politik seperti embargo atau krisis ekonomi, impor bahan pertanian menjadi lebih mahal. Ini menambah tekanan pada pasar cabai dalam negeri. Nah, itu teman-teman penjelasan mengenai analisis fluktuatif harga cabai menjelang Nataru. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.